Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, sedekah amalan ringan yang sulit dilakukan, tak menyita waktu dan tak menguras keringat. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Sedekah tak perlu ritual khusus seperti harus berwudu jika kita hendak sholat, dan harus menahan diri untuk puasa dan seterusnya. Sedekah yang utama adalah ketika masih hidup, sedang membutuhkan, sedang sehat, dan masih muda, serasa ajal masih panjang. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa sedekah merupakan perkara yang paling harus dilakukan orang yang meninggal seandainya dia dihidupkan kembali ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Munafiqun ayat 10. Orang yang telah sampai ajalnya akan minta tangguh agar ajalnya diundur. Bahkan yang telah wafat pun minta dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Amal saleh dimaksud adalah sedekah. Padahal banyak amal saleh lainnya yang tak kalah dahsyat pahalanya. Sebut saja jihad ataupun haji di hari akbar. Mengapa justru memilih bersedekah dari sekian banyak amal-amal saleh yang ada? Berikut alasan mayit minta dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Yang pertama, seorang yang meninggal itu ketika melihat dosanya, sedekahlah salah satu yang dapat menghapuskan dosanya.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekah. Yang kedua yaitu sedekah menjadi benteng dari azab neraka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Maka siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah bersedekah dengan kata-kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengabarkan keutamaan sedekah meski dengan jumlah yang sangat sedikit. Karena sedekah itulah justru bisa menyelamatkan yang bersangkutan dari api neraka. Yang dimaksud dengan sebutir kurma merupakan kiasan tentang amal-amal ringan yang berpahala besar. Yang selanjutnya, yang ketiga, menolak su'ul khatimah. Ketika orang yang akan meninggal tengah menghadapi hebatnya sakaratul maut, sedekah dapat memudahkan yang bersangkutan melafalkan kalimat tauhid dan melepaskan ruh dengan husnul khatimah. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah dapat menolak bencana, memadamkan murka Allah, dan mencegah dari su'ul khatimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya yaitu adalah yang keempat, sedekah dapat memadamkan murka Allah Ta'ala di dunia, terlebih di akhirat kelak. Seorang yang bersedekah sejatinya sedang menyelamatkan diri dari keluarganya. Seorang yang bersedekah sejatinya sedang menyelamatkan diri dan keluarganya, sekalipun pada kenyataannya sedang membantu orang lain. Namun dalam hadis berikut menggambarkan bahwa sedekah yang dilakukannya dapat menyelamatkan dari murka Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dengan rahasia bisa memadamkan murka Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan bagi hambanya yang sedekah yang memiliki banyak manfaat di dunia dan di akhirat, seperti dapat menyembuhkan penyakit, menangkal musibah, dan melindungi dari api neraka. Manfaat sedekah selanjutnya yaitu yang kelima sebagai tolak bala yang mujarab untuk melalui sedekah. Imam Al-Baihaqi dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah bersedekah, sungguhlah musibah tidak dapat melangkahinya. Maksudnya adalah bahwa sedekah itu merupakan bendungan atau tanggul yang kokoh kuat terhadap musibah. Musibah tidak akan dapat menerjangnya. Keutamaan sedekah yang keenam yaitu sedekah kepada saudara seiman dan seislam
mendapatkan pahala setara dengan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Padahal yang namanya iktikaf hanya 10 hari, itu pun adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kebahagiaan kepada sesama muslim dan menghiburnya saat dia dilanda kesusahan, atau meringankannya saat dia dililit utang, atau memberinya makan saat dia merasakan lapar. Karena aku lebih menyukai berjalan bersama seorang muslim yang berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan daripada melakukan i'tikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya yang ketujuh yaitu keutamaan sedekah. Dalam hadis Bukhari diterangkan, seorang wanita pelacur diampuni dosanya hanya karena memberi setadah air kepada seekor anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, telah diampuni seorang wanita pelacur yang lewat di depan anjing kehausan yang menjulurkan lidah. Ia melepaskan sepatunya untuk mengambil air di sebuah sumur untuk memberi minum si anjing yang kehausan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkenan mengampuni dosa si pelacur karena sedekah kepada anjing tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita berzina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini, si wanita pelacur itu melepas sepatunya, lalu mengikatnya dengan menutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatan itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat lain yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan bahwa yang melakukan itu adalah seorang lelaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan dalam sebuah perjalanan, dia merasa sangat kehausan. Lalu dia mendapati sebuah sumur. Dia turun ke sumur itu, lalu minum, dan setelah itu keluar. Saat itu, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulur lidahnya, menjilat debu karena sangat kehausan. Si lelaki itu berkata, anjing ini sangat kehausan, sebagaimana yang telah aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke sumur. Dia memenuhi salah satu sepatunya dengan air, lalu dia menggigitnya dengan mulutnya sehingga bisa naik ke atas dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepadanya. Maksudnya Allah menerima amal perbuatan orang ini, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala dalam pemeliharaan binatang ternak?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, pada pemeliharaan tersebut, setiap yang bernyawa ada pahalanya." Sahabat YouTube Sehat Channel yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan tentang mayat minta kembali dihidupkan kembali untuk sedekah. Semoga bermanfaat.